Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana jami'an masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Hadirin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa di PT Isuzu Karawang. Betul ya Pak ya? Untuk mengisi waktu istirahat kita berkumpul di masjid ini dalam rangka karena memang siang ini kita berada pada bulan Ramadan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kepada kita, selalu memberikan tekanan kepada kita agar hendaknya ketika nanti datang bulan Ramadan untuk kita ini, kalau bahasanya Nabi itu, Nabi Muhammad ketika datang bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Yang artinya di bulan-bulan sebelumnya beliau beribadah segini. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, maka ibadah yang beliau lakukan itu lebih luar biasa ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Sehingga salah satu bentuk yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan adalah, kalau biasanya kita habis zuhur langsung istirahat, nah sekarang habis zuhur karena kita nggak bisa makan siang bagi yang muslim, maka kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan berdirinya saya di sini meskipun hanya sebentar akan mendatangkan manfaat khususnya bagi saya dan kepada ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada siang hari ini dengan tema yang sederhana, membina akhlak mulia di bulan Ramadan. Membina akhlak mulia di bulan Ramadan. Saya tidak membacakan atau membawakan ayat-ayat yang panjang, tidak. Saya hanya ingin mengingatkan, membacakan ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin orang yang duduk di Masjid At-Taqwa ini telah menghafal itu ayat. Karena apa? Setiap bulan Ramadan itu ayat pasti dibacain dan semuanya pasti hafal karena tiap tahun dengar itu ayat. Ayatnya yang sering dibawakan, cuma saya ambil dari sudut pandang yang mampu kita tarik nilai tentang bagaimana cara kita membina akhlak kita ketika datangnya bulan Ramadan dengan ayat yang kita baca bahkan kita hafal. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana kewajiban puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Allah nyuruh kita berpuasa tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kita semua yang disuruh untuk menjalankan puasa Ramadan dianggap sama Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Lantas kemudian apa korelasi antara kalimat ayat Al-Baqarah 183 dengan tema kita yang kita bahas pada siang hari ini, membina akhlak mulia di bulan Ramadan? Jelas di awal ayat Allah manggil kita, Pak.
bapak, abang semuanya. Di awal ayat itu Allah menyapa kita dengan sapaan yang luar biasa. Allah panggil kita dengan, kalau dalam ilmu nahu dibilang ya, ya. Ya itu artinya dalam ilmu nahu termasuk golongan huruf nida, panggilan dalam bentuk panggilan yang enak. Ya, wahai. Siapa yang dipanggil? Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman, Pak, beriman. Allah manggil kita, bukan kita. Allah manggil orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah mau di ayat itu dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah tidak sebut wahai orang-orang Islam? Wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang memiliki kelebihan harta, tapi Allah sebut dengan kalimat wahai orang-orang yang ber. Di sini berarti Allah mengatakan di ayat itu wahai orang-orang yang beriman, dengan panggilan lembutnya Allah panggil orang-orang itu. Dianjurkan, diwajibkan bagi orang-orang yang Allah sebut buat apa? Buat melaksanakan puasa Ramadan. Kutiba atau furidha yang artinya diwajibkan. Ini kalau di ilmu nahu juga namanya mabni lil majhul. Puasanya diwajibkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi Allah sebut. Allah panggil dengan nada yang lembut. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk melakukan berpuasa. Dari sini kita ambil dalam ilmu usul fikih, nama pembahasannya mafhumul mukhalafah. Kita ambil dalam sudut pandang ilmu ini. Coba kita lihat. Ayat itu mengatakan yang beriman yang berpuasa. Yang berpuasa berarti yang punya iman. Kita balik, Pak. Kita balik. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yang datang cuma 30 kali dalam sebulan? Orang-orang yang tidak perhatian, peduli dengan apa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, termasuk atau tidak dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Yang beriman yang berpuasa. Yang kagak puasa berarti nggak punya iman. Jelas, karena memang ayatnya mengatakan seperti itu. Kemudian di sini kita membentuk akhlak kita agar bisa menjadi mulia dengan mampu atau tidak kita memilih diri kita, menggerakkan diri kita untuk masuk ke dalam golongan orang yang Allah panggil dengan sebutan orang-orang yang beriman. Karena apa? Kalau memang sudah beriman, berarti dia juga bertakwa, berarti dia menjalankan perintah Allah, artinya juga dia menjauhkan segala larangan Allah. Dia termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut dengan hamba dengan nada yang lembut. Orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Sederhananya, yang tidak berpuasa maka dia tidak memiliki iman yang sempurna. Di antara cara kita membentuk akhlak, apakah kita mampu ketika Nabi Muhammad saja datang bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang beliau? Apakah kita mampu ketika kita sudah duduk di bulan Ramadan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar berakhlak juga kepada Allah? Untuk apa? Menjalankan perintahnya. 3 hal yang diperintahkan dalam puasa: tidak makan, tidak minum, itu gampang. Yang paling berat bagi kita semua yang nomor 3, untuk menahan syahwat dan nafsu, dan itu sangat amat sulit untuk dikerjakan. Dan syahwat dan nafsu ini hanya kita dan Allah yang mengetahui apakah puasa kita benar-benar suci daripada syahwat dan nafsu atau malah sebaliknya. Ini bentuk kita berakhlak kepada Allah, dan agar nanti di akhir Ramadan, saya bilang, orang mengatakan ketika datang bulan Ramadan dengan ungkapan minal aidin wal faizin, itu bukan ungkapan yang seharusnya disampaikan. Ungkapan itu ya tradisi orang Betawi saja, orang Indonesia saja. Tapi kalau memang yang seharusnya disampaikan ketika datang bulan Syawal Lebaran, dari awal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu 'am wa antum bikhair. Panjang banget. Akhirnya orang Indonesia ngambil yang ujungnya aja, minal aidin wal fa. Kita balik ke awal, kita berakhlak kepada Allah di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam golongan umat dan hambanya Allah yang al-aidun. Siapa mereka?
Orang-orang yang aidin, orang yang kembali kepada fitrahnya, selama 30 hari digembleng dengan ibadah, dijauhkan dengan segala maksiat, datang bulan Syawal dia suci. Wal faizin, orang-orang yang sukses. Apa maksud sukses? Datang bulan Syawal, dia termasuk golongan yang sukses, meraup segala kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan terkait masalah ayo kita bisa berakhlak di bulan Ramadan dengan akhlak yang lebih baik, dengan dua jalur kita berakhlak kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, dan juga jalur kita berakhlak kepada sesama manusia. Apakah kita bisa menjaga lisan kita agar tidak menyakitinya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi golongan orang yang minal aidin wal faizin ketika datangnya nanti bulan Syawal dan kita dilalui dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sisakan beberapa menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Mungkin masih ada waktu bagi jamaah yang ingin ditanyakan terkait dengan Ramadan, terkait dengan bulan puasa. Kami persilakan, mumpung masih ada waktu, monggo diangkat tangan. Mungkin ada tamu kita ini dari Ustaz, ada yang perlu ditanyakan, Pak Bos? Ada, Ustaz Sehat. Monggo silahkan abang ditanyakan. Nggak nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin mau nanya, Ustaz, ini kan katanya kan puasa itu kan sudah diwajibkan atas umat sebelum kamu gitu. Iya. Itu contoh-contohnya puasa umat lalu siapa itu? Iya. Jadi kalau kita buka nih ya, kita buka di dalam kitab Maulid Diba, ada tuh kisah tentang Nabi Muhammad, namanya Maulid, kita sebut kitab Maulid. Ada Maulid namanya Diba di bagian yang kedua. Itu dijelaskan bahwasanya Atha bin Yasar menceritakan tentang keadaan Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar bilang, "Allamani abit Taurah illa sifran wahidan." Ayahku mengajarkan aku Taurat kecuali satu lembar saja yang tidak diajarkan kepadaku. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ayahku ketika mengkhatamkan, mengajarkan aku Taurat, satu lembar tidak diajarkan. Ketika selesai, ditutup, dimasukkan ke dalam kotak dan tidak pernah dibuka lagi. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal, fatahtuhu, aku buka kotaknya, aku buka Tauratnya. Faidan fihi nabiyyun ya'ti akhir zaman. Di situ satu lembar yang tidak diajarkan ayahku adalah berisi tentang bagaimana syariat-syariat, bagaimana cerita tentang datang Nabi akhir zaman, bagaimana keutamaannya Nabi Muhammad, seperti itu. Dan kemudian di situ juga dijelaskan bahwa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu bagaimana ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ibadah yang mereka lakukan jangan disamakan dengan apa yang kita lakukan setelah datangnya Nabi Muhammad. Yang mereka lakukan adalah ibadah-ibadahnya pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kan tadi di Al-Quran disebutkan, yang berpuasa, yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi kamu juga untuk berpuasa. Bagaimana bentuk puasanya orang-orang yang dahulu? Puasa itu dikatakan dalam arti bahasa menahan lapar dan haus dan nafsu. Mungkin yang hanya berbeda adalah jumlah waktunya dari kapan sampai kapan dia berpuasa. Jadi puasa yang kita lakukan itu dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu beserta umatnya, bukan orang-orang lain selain yang diajarkan orang-orang umatnya Nabi berpuasa juga, cuma bentukannya beda. Cuma kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan mereka untuk berpuasa. Bagaimana bentuk puasanya, caranya sama atau tidak? Secara bahasa jelas menahan makan, lapar dan nafsu. Waktunya kapan, dari kapan dan sampai kapan. Bisa dipahami Bapak? Oke.